Kita pencet tombol menu. Nah, full. Nah, kita bisa setting ini untuk bahan bakar di low-nya. Ini berapa persen? Nah, kita bisa naik turun. Nah, ini kita naik turunnya pakai ini. Kita setting di 10 dan kita pencet tombol menu lagi. Menu lagi. Nah, ini untuk middle-nya. Middle-nya kita setting bisa kita atur. Nah, ini contoh kita setting di 20 untuk middle dan kita pencet tombol menu lagi. Untuk height-nya bisa kita setting di berapa aja. Ini contoh saya setting di Oke, kali ini saya akan memasangkan open looper. Nah, open looper ini dari Project ya. Kita pesen dari sini, dari Sumedang, barang dari Sumedang. Dan kita akan pasangkan di motor Honda Vario 150 ya. Nah, ini kita buka aja loopernya. Nah, ini ada manual booknya. Booknya, dan ini panduan cara pasangnya ya. Seperti ini kurang lebih untuk cara pasangnya. Oke, nanti kita akan pasangkan langsung di motornya ya. Kita ada manual book, dan ini open loopernya. Ada tombol settingannya, tombol menu, dan tombol plus minus ini. Ini menu, ini plus, dan ini minus untuk settingnya. Nah, Power BO Project open looper itu, dan ini ada kabel tambahan. Ini ada stiker-stikernya juga. Kabel tambahan lumayan panjang ya, kurang lebih 1 meter kurang lebih. Ini ada 4 kabel, dan ini ada soket untuk jumper kabelnya. Udah habis segitu aja isinya. Ini soket untuk jumpernya, untuk menjumper kabelnya. Nah, di sini ada kabel warna merah, kuning, biru, dan hitam. Dan di sini di manual booknya udah ada petunjuknya seperti ini ya. Nah, kabel kuning ini untuk sinyal dari ECU, kabel biru untuk ke sensor O2, dan ke ECU-nya nanti sensor O2-nya ini dikasih keterangan untuk dilepas, jadi nanti tidak dipakai untuk kabel yang menuju sensor O2-nya. 12 volt kontak warna merah, dan negatif 12 volt kaki ke ground warna hitam. Ini ada keterangan juga, jangan sampai salah pasang untuk di kabel merah ini. Dia harus menuju 12 volt output kunci kontak ya. Oke. Dan ini ada keterangan untuk di motornya, kabel warna kabel untuk di motor masing-masing motor ada Yamaha, Honda, Suzuki, dan yang lain-lain. Ini, dan kali ini kita akan pasangkan di motor Honda Vario ya. Ini Honda Vario 150. Dan ini untuk joknya udah kita buka. Jok udah kita buka semua. Dan nanti kita untuk pemasangannya kabelnya ada di bagian sini ya. Oke, kita nanti langsung aja ke pemasangan kabel-kabel untuk open loopernya di motor ini. Oke, motor dan jok motornya udah kita bongkar. Kita akan pasangkan ya untuk open loopernya. Ini open loopernya udah kita siapkan. Ini jok udah kita bongkar, dan posisi kabel-kabelnya ya. Ini kabel yang bawaan tadi yang mau kita pasangkan. Nah, untuk kabelnya akan kita pasangkan di sini ya. Kita cari pertama-tama untuk sensor O2-nya. Sensor O2 untuk di Honda Vario ini. Ini ada di sebelah sini ya, di soket ini. Nah, posisinya di atas busi. Busi sebelah kiri. Dan ini ada soket. Nah, di sini ini soket O2-nya, sensor O2. Kita tarik aja. Ini, dan kita lepas. Oke. Nah, ini kita lepas. Nah, ada kabel
hitam garis coklat. Nah, ini dari ECU menuju sensor O2. Nah, sudah ini. Oke, ini soketnya. Untuk kabel birunya kita pasangkan di kabel sensor O2. Ini udah kita kupas kabelnya. Sebenarnya bisa pakai skun ini, cuman saya nggak pakai skun ya. Kalau pakai skun bisa dimasukkan seperti ini, dijepitin. Cuman saya nggak pakai penjepit jumperan ini. Jadi kita akan pasangkan seperti ini aja. Kita kupas kabelnya. Nah, ini sensor O2 nya menuju sensor O2 dari ECU. Nah, kita jumper seperti ini. Kita sambungkan kabel kan. Kabel kita lilit, yang penting kencang ya. Sebenarnya memasang pakai jumper bawahnya sih nggak apa-apa, cuman kalau saya lebih nyaman saya sambung seperti ini, jumper seperti ini. Oke. Kita lilit. Nah, intinya yang penting nggak kendor atau nggak lepas. Ini ya. Nah, kalau sudah nanti kita isolasi, kita rapikan pakai isolasi ya. Kabel biru udah kita pasangkan, udah kita isolasi rapat. Nah, seperti ini. Dan kabel kita pasangkan kabel warna kuning. Nah, warna kuning ini kita akan sambungkan ke kabel sinyal ECU ya. Untuk di vario posisinya ada di sini. Sinyal ECU-nya di bawah sini. Ini ada dua kabel, satunya hitam garis putih. Ini untuk positif coil, nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini di dalam sini. Nah, ini untuk positif coilnya ini kabel warna hitam garis putih. Dan untuk signal coilnya kabel kuning garis biru. Nah, ini kita cabut dulu, kita lepas. Nah, ini. Oke, udah kita kupas juga. Udah kita kupas. Dan untuk kabel yang kuning ini akan kita sambungkan ke kabel kuning garis biru yang menuju ke signal coil. Ya, kita lilit rapat ya. Cuman rata-rata orang memakai sekun jumperannya, cuman kalau saya bikin seperti ini aja karena menurut saya lebih kuat penyambungan seperti ini ya. Untuk teman-teman bebas sih kalau mau menyambungnya, mau di solder, mau pakai sekun jumpernya sih nggak apa-apa. Kalau cara saya seperti ini. Kita isolasi. Kabel kuning udah kita pasang, udah isolasi rapat, dan kita balikan lagi ke soketnya ya. Maksudnya ke sekun coilnya kita pasang lagi. Nah, ini kita pasang lagi. Oke. Dan untuk kabel biru ini atau untuk sensor O2-nya ini kita lihat di keterangannya. Nah, ini lepas soket O2 sensor, jadi soketnya tidak dipasang lagi ya. Nah, ini kita biarkan aja. Dan yang dari bawah nanti kita isolasi, kita tutup biar nggak kemasukan air atau konslet. Dan ini juga sama. Jadi soket ini awalnya menyambung. Nah, untuk di keterangannya ini nggak boleh dibalikin lagi, ya, makanya diputus. Dan ini nanti kita akan isolasi lagi, kita amankan. Dan ini kita tutup, kita isolasi, tidak menyambung. Oke. Dan untuk kabel warna merah, ini untuk positif 12 volt. Nah, ini bisa kita sambungkan ke output kunci kontak 12 volt ke positif
input flasher sen bisa, dan ke jalur lampu belakang juga bisa. Berhubung di Honda Vario ini yang paling terdekat ini untuk jalur lampu belakang, maka kita akan sambungkan ke kabel positif lampu belakang. Nah, posisi kabelnya ada di sini ya. Nah, di kumpulan kabel sini, di sebelah kanannya motor. Di sini kita cari untuk positif 12 voltnya, kita cari kabel warna hitam polos. Ini untuk positif menuju ke lampu belakang ya. Nah, ini 12 volt kabel warna hitam. Nah, kabel merahnya ini kita jumperkan ke kabel warna hitam ini. Ini maaf, ini kabelnya udah banyak, berhubung kita udah pasang variasi lampu juga, makanya kabelnya ini udah tersambung ke kabel-kabel yang lain. Ini intinya ke kabel warna hitam ini. Ini untuk menuju ke lampu belakang ya. Positif lampu belakang 12 volt. Jangan sampai salah ya, teman-teman ya, untuk penyambungan kabel warna merah ini. Kalau untuk di keterangan manual booknya, kalau salah pemasangan kabel bisa berakibat matot atau mati total dari open loopernya tersebut. Kurang lebih begini. Nanti kita isolasi, kita rapikan lagi, kita perkuat lagi untuk pemasangannya. Jadi seperti ini, nanti kita isolasi dan kita percepat aja. Untuk kabel warna hitamnya ini untuk negatif aki 12 volt, dan untuk negatif aki kita sambungkan ke besi rangka motor aja, ke ground atau ke baut-baut sasis motor seperti ini bisa. Ini sama aja, negatif aki langsung ke negatif akinya langsung juga bisa. Kalau ke baut-baut sasis motor ini sama aja, ini menuju ke negatif aki. Kita langsung sambungkan aja nanti. Oke, udah beres pemasangannya. Dan untuk kabelnya kita selipkan di sini ya. Di sini sebenarnya kita lubang dulu. Tapi ini kita jepit di sini aja. Yang penting aman aja, nggak kegencet dan nggak patah ya. Ini kabelnya 4 kabel di sini warna merah, hitam, kuning, dan biru udah kita pasangkan. Dan ini untuk open loopernya. Di sini kita akan coba untuk nyalakan open loopernya. Jadi kita sambung dulu soketnya. Oke, udah tersambung semua. Dan kita akan coba untuk nyalakan motornya ya. Nih, kita kontak on. Kontak on, open looper udah menyala, otomatis menyala. Seperti ini. Tapi nggak begitu kelihatan ya ini, soalnya nah begini kelihatan, itu terang. Lampu indikatornya terlalu terang, jadi untuk di video ini kurang begitu terang. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Jadi untuk settingnya kita nggak perlu untuk menyalakan mesin motor ya, cukup kontak on aja. Nah di sini ada langsung, coba kita dari awal, soalnya ini tadi nggak kelihatan ya. Nah, kita off dulu, kita on. Nah tampilannya, nah begini, welcome. Dan ini tampilan awalnya. Di sini langsung ada 0 rpm, liter, full. Ini untuk settingan bahan bakar ya. Ini untuk setting bahan bakarnya, kita pencet tombol menu yang tengah, ini tombol menu, dan ini tombol plus, dan ini tombol minus. Nah, naik turun atau ini menu. Nah, kita pencet tombol menu. Nah, full. Nah, kita bisa setting ini untuk bahan bakar di low-nya. Ini berapa persen? Nah, kita bisa naik turun. Nah, ini kita naik turunnya pakai ini. Kita setting di 10 dan kita pencet tombol menu lagi. Nah ini untuk middle-nya kita setting, bisa kita atur. Nah ini contoh kita setting di 20 untuk middle, dan kita pencet tombol menu lagi. Untuk height-nya bisa kita setting di berapa aja. Ini contoh saya setting di 25 untuk height RPM-nya. Ini untuk bahan bakarnya ya. Oke, untuk height RPM-nya saya setting seperti ini untuk bahan bakarnya. Kita pencet tombol menu lagi.
Nah, di sini untuk maklu RPM, setting RPM-nya ini dari kita setting RPM rendahnya kita setting di angka 3000 RPM. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya untuk settingan ini ya. Kita pilih di angka 3000 RPM. Untuk RPM rendahnya jadi 0 sampai untuk di rendahnya 0 sampai 3000 RPM. Kita sudah setting RPM rendahnya, dan ini middle untuk RPM tengah. Jadi RPM tengah ini kita setting di 5000. Nah, jadi untuk penyesuaiannya teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, jadi untuk tengahnya dari 3000 sampai 5000 RPM. Dan kita pencet menu lagi, ini untuk high RPM tinggi maksimal. Nah, kita pilih maksimal aja di 16.000 RPM. Nah, kalau sudah kita pencet tombol menu lagi. Nah, kembali ke tampilan awal di sini. Nah, untuk mode ini udah otomatis save ya. Jadi udah nge-save sendiri. Jadi nanti kalau kita kontak on, kita matiin kontaknya juga dia udah otomatis. Oke, kita coba untuk nyalain mesinnya. Kita taruh sini. Oke, kontak udah nyala. Kita starter. Oke, kita ketarik gas sedikit. Nah, udah nggak nembak-nembak lagi ya. Tadinya pakai knalpot ini, knalpot racing ini suaranya nembak-nembak. Setelah kita pasang untuk open looper ini agak mending. Oke. Tampilannya BM-nya. Oke, bagi teman-teman yang mau pasang sendiri bisa, caranya udah kita berikan caranya untuk pemasangannya tadi, dan mudah-mudahan dari video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman untuk pemasangan model ini. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa pasang sendiri open looper di motor-motor teman-teman. Oke, cukup sekian dan terima kasih.